kesehatan dan kebugaran ya. Maka Monday Talks kali ini akan tidak hanya tausiah tapi juga ada prakteknya. Prakteknya ngapain ya, senam bersama tadi ya. Silakan dan mungkin pesan juga untuk rekan-rekan bapak-bapak nih, bapak-bapak terutama, mohon videonya kamera di Zoom-nya tidak dinonaktifkan, jadi supaya bisa menampilkan sama-sama gerakan yang ditunjukkan atau dilakukan oleh rekan-rekan ya. Kalau buat ibu-ibunya silahkan menyesuaikan dengan yang penting bisa mengikuti gerakannya dengan baik ya. Tapi untuk bapak-bapaknya mohon kameranya tidak dinonaktifkan. Jadi kita juga bisa melihat gerakan yang bapak-bapak lakukan ya, biar lebih seru, biar lebih semangat lah. Oke. Sementara ini pesertanya masih 11 orang, masih kurang ramai. Padahal udah 14:35. Gimana mungkin bisa dibantu ingatkan lagi rekan-rekannya untuk masuk. Ayo silakan online dinyalakan kameranya. Oke, ada Pak Azwar, Mas Faiz. Mas Faiz, tolong videonya dinyalakan ya. Pak Kamal juga tolong ditampilkan orangnya. Videonya nyala tapi orangnya nggak muncul. Mas Agi juga, Mas Agi, Mas Hegar, tolong videonya dimunculkan. Pak Azwar juga, Pak Azwar. Silakan Pak Azwar ditampilkan videonya. Ya, April ya. Belum lama kayaknya kemarin tuh. Agustus ya. Oh. Masuk ya. Oh, udah nih. Jadi pemenangnya Mbak Mute dan Pak Tata nih ya. Peringkat satunya Mbak Mute, peringkat duanya Pak Tata. Iya. Oke, selamat buat pemenang. Tepuk tangan. Makasih Mas Ardi. Novi, makasih. Buat ditunggu juara, ya, Mbak Mute. Juara 1, juara 2, hadiahnya bisa menghubungi Mbak Novi ya. Hadiahnya bisa hubungin ya. Oke, ya, lumayan lah buat nambah-nambah kuota ya buat nge-zoom minggu depan. Oke, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan di kuisnya tadi. Sekarang kita ke acara utama kita. Ya, akan ada penyampaian materi dulu mengenai topik kita hari ini, menjaga kesehatan selama bulan Ramadan, yang nanti akan dibawakan oleh Pak Ari Kunto. Jadi rekan-rekan mohon selama materi ini kira-kira 10-15 menit ya akan disampaikan oleh Pak Ari. Di situ teman-teman mohon bisa di-mute dulu atau dinonaktifkan suara dari komputer maupun ini ya Zoom masing-masing. Kita menggunakannya di-mute dulu. Kita bisa lebih fokus mendengar apa yang disampaikan oleh Ari ya. Silakan. Oke, sudah siap Pak Ari? Oke, sekarang. Oke, Pak Ari yang online dari akunnya Mas. Silakan. Langsung silakan, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan dan alhamdulillah juga kita sudah masuk ke hari yang ke-11.
Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat. Baik, meneruskan apa yang diamanatkan oleh Mas Ardi ya, bahwa kita untuk merefresh gitu, pengulangan lagi buat kita supaya paling tidak memasuki pertengahan Ramadan kali ini kita tetap sehat dan bugar gitu ya. Makanya materi yang diberikan adalah tentang bagaimana menjaga kesehatan selama di bulan Ramadan. Baik, saya ada beberapa slide ya yang mungkin karena memang waktunya tidak panjang dan juga saya menyampaikan di sini kenapa saya yang dipilih karena mungkin saya kurang paham juga gitu ya. Saya mungkin praktisi sebenarnya ya, kalau suruh membuat materi juga mungkin sebenarnya terbatas. Baik, langsung aja ya. Insyaallah kita untuk menjaga kesehatan di bulan Ramadan, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga selalu menjaga perilakunya tentang kesehatan. Bahwa kita sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sendiri sangat aware terhadap kesehatan. Nah, ada satu hadis di mana disampaikan ya, salah satu hadis saya bacakan saja. Tiada satupun kulihat lebih indah daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah mentari berada di wajahnya. Kemudian juga tidak seorang pun yang kulihat lebih cepat jalannya daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seolah-olah bumi ini berlipat untuknya. Sungguh kami harus bersusah payah melakukan hal itu, sedangkan Rasulullah tidak memerdulikannya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa bagaimana sebenarnya Rasulullah itu sendiri itu orang yang selalu menjaga kesehatan dan kebugaran. Selain mendapatkan keutamaan dari Allah gitu ya dengan wajah yang bersinar, Rasulullah juga ternyata orang yang memang selalu sehat gitu ya. Bahkan jalannya itu juga cepat gitu ya, sehingga orang-orang yang mengikutinya tuh bahkan tidak bisa gitu ya, ingin seperti beliau gitu. Dan itulah kenapa Rasulullah sendiri juga menyampaikan bahwa menjaga kesehatan itu penting. Sebagaimana Allah sebutkan bahwa Allah lebih memilih orang yang kuat daripada orang yang lemah. Langsung ke next berikutnya Mas Adi. Ya, sekarang mengapa pentingnya berolahraga gitu ya? Bahwa dalam tubuh kita ini ada sebuah perubahan metabolisme dari yang biasa kemudian puasa. Puasanya selama sebulan pula gitu ya. Sehingga butuh penyesuaian tubuh kita ini ya. Kalau tidak di-maintain dengan baik tentu akan menjadi masalah ya. Oleh karenanya mungkin kita juga kan diminta gitu ya untuk mempersiapkan 2 bulan sebelumnya ya. Kita memulai gitu ya untuk bisa sampai pada Ramadan ya. Nah, kemudian setelah Ramadan kita diharapkan bisa menyesuaikan. Kemudian juga kayak sekarang ya contohnya mungkin lebih enak tidur gitu ya ketimbang di siang-siang disuruh olahraga gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya bahwa kadar gula dalam diri kita itu ketika kita sahur dan berbuka gitu ya, itu kalau aktivitas fisik itu akan meningkat. Nah, sehingga kadar gula ini harus dibakar. Kalau orang yang punya lemak berlebih dalam tubuhnya, kalau gula darahnya itu udah habis gitu ya untuk kegiatan fisik, maka yang diambil itu adalah asam lipidnya gitu. Jadi lemaknya yang akan diambil gitu. Makanya orang yang berpuasa itu sebenarnya cenderung untuk lebih sehat. Asalkan dia tetap bergerak ya, jangan tidur, jangan kebanyakan leyeh-leyeh gitu ya, itu malah menzolimi tubuh sendiri. Nah, kemudian juga mengapa penting, karena untuk menghindari penyakit ya, penyakit apa saja yang ada setiap Ramadan nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian juga insya Allah kita dapat beribadah dengan baik ya, dan juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa mendapatkan kemenangan ya dengan tubuh yang insya Allah sehat. Dan next Mas Ardi. Nah, ini penyakit-penyakit yang sering kita temuin ya selama Ramadan ya. Yang pertama asam lambung ya, kemudian ya terutama dehidrasi. Dehidrasi itu sebenarnya penting tidak penting karena kadang-kadang kita suka lupa yang namanya minum air putih gitu ya. Kasihkan gitu ya, sehingga siang-siang udah terasa banget tenggorokan kering gitu ya. Bahkan yang lebih parah lagi kalau terasa bagi yang udah punya umur gitu ya, terasa di pinggang nih, ya, ginjal gitu ya,
karena akan terasa nyeri, gitu ya. Nah itu ada karena kurang air. Kemudian ada juga mual, ya. Kemudian mual, ingin muntah, sakit kepala, itu biasanya hubungannya dengan lambung juga. Kalau lambungnya ada masalah, langsung naik ke kepala. Dan yang terutama juga yang sering salah makan itu akhirnya menimbulkan diare. Nah itu penyakit-penyakit yang ringan, ya, yang sering kita temui dalam orang ketika orang berpuasa. Nah itu semuanya kalau kita melakukannya dengan baik, mempersiapkannya dengan baik, insya Allah penyakit-penyakit ringan ini insya Allah tidak akan ada pada diri kita. Next. Oke. Kemudian bagaimana caranya, gitu ya? Kalau kita ngomongin bagaimana caranya supaya kita bisa tetap sehat di bulan Ramadan ini, yang pertama adalah merubah mindset, ya, bahwa ketika kita berpuasa itu bukan aktivitasnya kita itu untuk malas-malasan, artinya tidak berproduktivitas. Nah itu harus kita rubah. Bagaimana juga Ramadan ini tetap kita mempertahankan tubuh kita agar tetap fit, agar produktivitas kita tetap terjaga. Ya. Kemudian yang kedua adalah meluangkan waktu. Nah berapa lama sih sebenarnya kalau kita tanya selama Ramadan ini kita baiknya untuk berolahraga? Nah yang penting adalah kita meluangkan waktu itu sesuai dengan kemampuan kita. Yang baik itu biasanya itu antara 20 menit, cukup sebenarnya 20 menit asal dilakukan rutin. Kemudian berapa kali dalam sepekan? Nah harusnya sih bisa 3 kali paling tidak. Jadi sehari olahraga, sehari tidak, sehari olahraga, harusnya seperti itu. Tapi kalau misalnya didukung dengan kegiatan fisik yang cukup mengeluarkan energi kita, itu juga sudah cukup. Tapi walaupun demikian kita tetap harus meluangkan waktu untuk tetap berolahraga. Kemudian apalagi yang ketiga adalah memulai dari yang ringan. Jangan yang berat-berat dulu. Karena kalau yang berat-berat juga takutnya kita malah membatalkan puasa kita dan menzolimi diri kita sendiri. Jadi lakukan dengan yang hal-hal yang mungkin mudah dan kita lakukan. Kemudian yang keempat jadikan sebagai rutinitas tadi ya. Kemudian juga jadikan sebagai gaya hidup. Ya kalau udah jadi gaya hidup nanti kita akan mulai terbiasa. Gimana sih caranya untuk bisa menjadikan olahraga sebagai gaya hidup kita atau lifestyle? Itu ada babnya tersendiri. Next, Mas Ardi. Next. Oke. Belum. Oke. Nah, enaknya kapan ya kalau kita mau tadi next kalau kita mau berolahraga itu sebenarnya ada 3 ya. Yang pertama itu adalah setelah sahur ya. Setelah sahur itu biasanya memang pagi-pagi gitu ya. Tapi kan masalahnya adalah jaraknya rentangnya jauh dari ketika berbuka. Dan yang kedua adalah sebelum berbuka. Nah ini kalau saya merekomendasikan adalah nomor 2 ini lebih enak. Karena apa? Kita juga baterainya mau habis, baterainya mau habis. Nah, jadi sebelum berbuka enaknya adalah kita tetap berolahraga gitu. Jam 4 gitu ya, atau jam 4 gitu ya, kita mulai kalau misalnya memang ada waktu gitu ya, Sabtu atau Minggu, itu kita sempatkan diri untuk berolahraga 20-30 menit ya. Jadi itu jaraknya juga nanti ketika dari buka juga nggak jauh dan nggak terlalu beresiko. Terus juga enaknya di mana gitu, di tempat yang memang membuat kita menyenangkan. Gitu ya. Cari-cari tempat yang menyenangkan gitu ya, indoor ataupun outdoor. Nah, tergantung dari jenis olahraga yang akan kita lakukan. Kemudian juga waktu yang ketiga adalah setelah berbuka. Tapi kalau setelah berbuka ini biasanya rada riskan ya, karena kita harus sholat tarawih, terus bangun malam gitu ya. Nah ini sesekali mungkin bisa kita lakukan, tapi mungkin lebih enak adalah yang nomor 2 atau rekomendasi adalah sebelum berbuka. Ya. Berikutnya, Mas. Nah, bagaimana agar olahraga ini bisa menjadi gaya hidup seseorang, gitu ya? Itu memang harus dirubah mindset-nya. Yang merubah mindset itu merupakan satu hal yang tidak mudah, gitu ya. Kalau kita sudah menjadikan olahraga ini sebagai kebutuhan, sama aja kayak orang sholat, gitu ya. Bagaimana kalau ketika tidak sholat, gitu, ketika tidak beramal, infak, sedekah, gitu ya, itu kan kayaknya nagih gitu dari kita. Begitu juga dengan olahraga, gitu ya. Kalau olahraga ini udah menjadi bagian dalam hidup kita, nah
ketika 2 atau 3 hari aja udah nggak olahraga itu rasanya ada yang beda, kurang seger gitu kan. Saya sendiri senang olahraga karena memang ketika habis olahraga itu momen yang paling enak dalam tubuh saya dan saya merasakan kesegaran. Makanya saya selalu mencoba untuk menyempatkan diri untuk berolahraga. Nah, kedua, meluangkan waktu ya bagaimana. Nah ini tadi sama, karena kalau tidak kita luangkan waktu kita dengan dengan fix, dengan tepat untuk berolahraga, biasanya bablas, gitu ya. Nah, mulai dari yang ringan, ya. Oke, ini udah tadi Mas, silakan. Nah, menata Ramadan, ya. Bagaimana sih sebenarnya? Yang pertama adalah penuhi asupan makanan, gitu ya. Jangan sampai makanan kita ini salah, gitu ya. Karena kalau salah itu juga nanti akan terjadi masalah terhadap tubuh kita. Pastikan bahwa kita ini cukup gizinya, gitu ya. Kalau tidak nanti terjadi masalah dengan tubuh kita, itu akan repot. Kemudian cukup minum tadi, kemudian cukup istirahat, ya. Kemudian yang penting adalah hindari stres. Nah, apalagi musim pandemi COVID-19 ini ya, bahwa banyak sekali gitu ya permasalahan gitu ya. Nah, tapi kita akan yakin ya bahwa Allah yang sudah memberikan semua ketentuannya gitu ya, kita tinggal menjalani, tinggal berdoa, karena biar bagaimanapun kita harus yakin bahwa Allah punya rencana lain gitu ya di pandemi ini. Insya Allah kalau kita yakin dan kita percaya semuanya akan berjalan dengan baik dan insya Allah akan lebih baik lagi daripada saat ini. Nah yang terakhir adalah bagaimana kita memahami zona rawan dalam tubuh kita, ini itu paling penting. Kalau tidak, kita menjadi orang yang nggak tahu gitu apa sebenarnya yang sudah Allah berikan pada tubuh kita ini. Karena tubuh kita ini sebenarnya sudah Allah berikan dengan sedemikian rupa kemampuan gitu ya, bahkan untuk mengobati diri sendiri itu juga sudah ada ilmunya. Kalau kita tidak sampai tahu dan mengetahui bagaimana cara merawat tubuh kita, nah itu namanya termasuk orang yang zalim gitu ya. Makanya kita harus tetap bisa merawat tubuh kita. Kebanyakan daripada orang-orang yang tidak tahu zona rawan dalam tubuhnya ini, apalagi ketika Ramadan dan Lebaran gitu ya, banyak sekali orang-orang yang akhirnya jatuh sakit. Karena apa? Setelah berpuasa gitu ya, udah dirawat tubuhnya, nanti habis Ramadan ya selepas itu pas lagi Lebaran makanya banyak, gitu kan? Nggak terkontrol. Karena sini kolesterolnya naik. Nah itu yang paling mengkhawatirkan. Jadi itu yang perlu menjadi concern kita gitu ya, karena berdasarkan pengalaman gitu ya dari beberapa kejadian yang terjadi juga dengan rekan saya, apalagi udah umur yang cukup gitu ya, itu bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, thanks Mas Adri. Mungkin yang perlu kita tahu adalah next. Nah, ini ya, kolesterol ya, asam urat, diabetes, jantung, dan stroke. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai kita nggak ngerti gitu ya. Jadi nggak ngerti ngerawat tubuh kita sehingga penyakit-penyakit yang harus diwaspadai ini ada pada dalam diri kita. Nah, berdasarkan pengalaman gitu ya, kalau dibilang dulu katanya zona yang paling rawan ini adalah orang yang berumur 40 ke atas. Tapi berdasarkan penelitian yang lebih lanjut, nah, range-nya justru sekarang melebar. Karena orang yang stres itu dengan pola sedemikian yang ada itu, malah usia 30 juga sekarang udah cenderung banyak juga yang punya penyakit yang sama gitu ya. Bahkan yang harus diwaspadai karena mereka adalah orang-orang yang masih produktif dalam bekerja. Ya mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sharing karena memang waktunya terbatas. Saya mengharapkan mudah-mudahan teman-teman semua, rekan-rekan, relate people semua dapat menjaga kesehatan dengan sebaik-baiknya. Karena itu tadi, kalau kita sehat, keluarga kita sehat, insya Allah gitu ya. Ramadan ini kita bisa beribadah dengan baik, kemudian bisa mencapai apa yang sesuai keinginan kita. Untuk menjadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam setiap Ramadan yang kita temui. Insya Allah, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan.
Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari atas materi yang disampaikan. Nah, gimana rekan-rekan sudah mendengarkan materi yang disampaikan tadi? Insya Allah sudah paham ya urgensinya kenapa sih kita tetap penting untuk bisa berolahraga, menjaga kesehatan selama bulan Ramadan ini ya. Jadi bulan Ramadan bukan berarti kita, meskipun kita puasa, bukan berarti malas-malasan, tapi tetap diusahakan ada aktivitas fisik, dan itu pun untuk kesehatan tubuh kita juga ya, supaya maksimalkan potensi-potensi yang ada di dalam tubuh kita juga. Oke. Nah, sekarang gimana semua? Sekali lagi mohon bapak-bapaknya kameranya jangan dinonaktifkan ya, kameranya tolong dinyalakan. Pak Adi, Pak Kamal, Pak Kus, Pak Andri, Pak Yusuf, Mas Agi, Pak Hidayat, yang dari Makassar, yang dari Lombok, dari Makassar juga udah siap ya kita untuk olahraga bersama. Mas Hidayat, gimana kabar Mas Hidayat? Di sana ada siapa aja? Alhamdulillah. Sehat. Rekan-rekan yang lain mungkin Mas Imam, Pak Subhan, Pak Tata, Pak Nurisman, Pak Farid. Silahkan dinyalakan kameranya. Tolong mari kita sama-sama menampilkan. Pak Kus nih udah online, udah ada kameranya juga. Pak Andri, siapa lagi nih ya? Yang bawa Pak Marzuki, Pak Marzuki, Pak Kalimi, Mas Dimas, Pak Tata, mana nih? Ayo dong dimunculkan nih wajah-wajah semangatnya ya. Oke, Pak Gofar juga sudah online. Oke, Mas Agi, Mas Yusuf, Pak Yusuf, ayo mana lagi yang lain nih? Online dulu dong. Kita tampilkan semangat kita. Ayo muncul semua, muncul dulu. Pak Saladin udah muncul. Oke, gimana? Tim sudah siap? Oke. Oke, nah siap-siap sekarang. Insya Allah instruktur kita sudah siap. Ya, kita perkenalkan instruktur kita, ada Mas Edpang, silahkan muncul Mas Edpang. Ya, Mas Edi Pangudi. Oke. Lalu ada Mas Reza, silahkan Mas Reza, muncul Mas Reza. Tepuk tangan dulu, oke. Udah siap ya? Pastikan area tempat rekan-rekan berada sekarang cukup luas untuk kita menggerak-gerakkan tubuh kita. Oke, siap. Sudah siap dimulai, Bapak instruktur? Oke, sama-sama silakan kita ikuti gerakan dari instruktur kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Pak Gofar ya. Izin Pak. Hari ini kita akan melakukan senam sehat, atau biasanya kalau di hari puasa kita olahraganya berat ya. Jadi di bulan puasa ini kita akan olahraga ringan aja, sesuai dengan apa yang tadi Pak Ari sampaikan materinya. Di bulan puasa kita akan kurangi porsinya sedikit. Kita akan melakukan gerakan-gerakan kecil seperti workout biasa. Ini nanti ada beberapa gerakan. Bagi olahraga. Gimana? Suaranya tadi kedengaran nggak? Iya. Itu nggak bisa di ya. Oke. Belum. Oke, sorry. Kita ulangi sedikit ada supaya suaranya Pak Edpang juga terdengar. Mas Edpang. Belum kedengaran. Udah unmute kok. Oke ya. Bener.
enggak jarumnya nanti dipotong. Halo? Saya kira tetap Masuk suara saya. operasional buat penerbangan tertentu aja. Kedengaran? Oke semuanya teman-teman. Sama perjalanan Mungkin kita bisa dinas langsung katanya mulai masih aja ya. bisa. Intervalnya tiap hitungan 8 kali untuk Iya ya. Siang ya. kita total ada 6 sampai 8 gerakan. Iya. Bukan di ituan. Gerakan pertama Di pelabuhan numpuk. Abi. 1, 2, 3, Mulai. 5, 6, 7, Di musiknya mana, Di? 10. Oke, selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selanjutnya bawah 1, 2, 3, 4, Sebulan itu normal 7, 100 berapa? 9. apa? Kita ke tangan ya. UI. Tangan kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tangan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita pindahkan pergelangannya di pundak, kita putar ke arah ke depan ya. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita putar sebaliknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita pindah ke kaki ya. Apa gimana? Oh ya, yang dulu. Ke arah kiri ya. Tangan kanan di atas, ke arah kiri. Mulai 1, 2, Kalau ada yang ngajuin? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh gitu. Tangan kiri di atas, ke arah kanan. Dirasakan ya. 1, 2, 3, 4, Iya, 5, banget ya. 6, 7, 8, 9, Bisa. 10. Oke, kita pindah ke kaki. Kita mulai dengan kaki kanan. Saya lagi ngeliat-liat rumah itu kemarin. Tahan. Gambar. Oke, kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Tahan. Kita pindah. Atas bagian. Iya. 1, 2, 3, 4, Karena ini negara kan masalah kasarnya. 6, 7, 8, 9, 10. Tahan, kita tarik ke belakang. Oke. Mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita pindah kaki kiri. Sekarang gerakan sama. Tahan. 1, Nai, nama Nai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak kan, buset banget. Tahan, kalimat depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tarik belakang. Bener-bener Pak jenuhnya udah 2, ampun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke gerakan inti. Total ada 6 sampai 8 gerakan. Ya Allah, Pak Koko, salah diri takut lah. Ya, Untuk contohnya gerakannya seperti ini ya. Ini. Gitu ya, saya kira ya. Oke, kita mulai hitungan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita pindah. Gerakan selanjutnya. Ini. Oke, bisa ya. Kita mulai. Dari kanan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Ada selanjutnya. Mudah-mudah ya, kiri kanan di depan ya. Kita mulai dengan kaki kiri. Gerakannya seperti ini. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, cukup. Kaki kiri di depan, gerakannya sama. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Tapi dikit. Oke, kita lanjut. Gak apa. Namanya makan capek. Kita lanjut dengan selanjutnya. Gerakan seperti ini. Lebarkan kakinya, tangannya samping. 1, 2, 3. Oke, gitu ya. Kita mulai. Hitungan pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Oke, cukup. Nah, capek ya. Oke, kita pindah ke gerakan selanjutnya. Gerakannya seperti ini. Tuh. 3, gitu ya. Oke, kita main. Lebarkan kakinya, tangannya di samping, kanan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke, gerakan selanjutnya. Kaki lebarkan, tangannya
ke arah kaki yang berlawanan. Seperti ini. 1, 2, 3. Kurang lebih itu ya. Kita mulai dari tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Apa lagi? Udah mulai keringetan. Apa ya? Capek ya? Minum. Jangan, belum aja. Oke, kita lanjut ke gerakan selanjutnya. Gerakan seperti ini. Begitu ya. Oke, kita mulai dari tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Gerakannya agak sedikit seperti push up ya. Seperti push up gerakan. Tapi kakinya ditarik ke depan. Langsung ya. 2, 3. Seperti itu ya. Kita mulai ya, coba ya, pelan-pelan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Lumayan berkeringat ya, teman-teman semua ya. Oke, gerakan terakhir. Ini gerakan terakhir. Apa namanya? Plank. Gerakannya bersama teman tangannya ditutup. Oke, kita mulai, Bang. 30 detik ya, 30 menit. Oke. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup. Cukup gerakannya. Ya, gimana teman-teman semua? Kita selesai workout-nya. Tadi hampir ada 8 gerakan ya. Banyak tadi yang ikutin, siapa aja tuh. Walaupun dikit, insya Allah bisa memberi manfaat ke tubuh kita yang sedang menjalani puasa. Insya Allah setelah ini puasanya masih full ya. Jangan tidur dulu. Jadi baru aja asar soalnya.
agak mirip ya, aja asal agak Itu dia makanya. Oke, mungkin itu sekian saya. Mungkin kegiatan ini bisa dilanjutkan di hari-hari berikutnya jika ada waktu senggang untuk mengisi kegiatan teman-teman semua. Biar badan kita juga terus bergerak dan bisa tetap sehat. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di highlight mungkin spotlight. Spotlight ini mereka. Oke ya, alhamdulillah tadi sudah sama-sama kita laksanakan gerakan olahraganya. Mudah-mudahan semua teman-teman bisa mengikuti dengan baik tadi. Gimana rasanya? Lebih segar badannya setelah berolahraga dipimpin oleh Bang Edpang dan Mas Reza tadi. Gimana? Udah lebih enak badannya? Mungkin sebagian dari kita lama nggak olahraga ya selama puasa ini. Ini udah hari puasa ke-11. Mungkin jangan-jangan ini olahraga pertama kita di bulan puasa ini ya. Oke. Sekali lagi terima kasih pada instruktur kita dan pemateri kita tadi. Mudah-mudahan materi dan aktivitas hari ini bermanfaat buat rekan-rekan semua. Dan mudah-mudahan membuat tubuh rekan-rekan juga semakin sehat, semakin semangat menjalani aktivitas di bulan Ramadan ini. Baik puasa maupun aktivitas ibadah yang lainnya. Mungkin ada yang mau share sesuatu dulu? Ada yang mau menyampaikan gimana perasaannya mungkin setelah berolahraga tadi? Atau mau menyapa para instruktur yang sedang ada di sini tadi, yang tadi membimbing? Oke. Fuck you. Oke, baik. Dengan demikian, kita cukupkan Monday Talk hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua sebagai peserta maupun rekan-rekan yang jadi pemateri, Pak Ari Kunto maupun Mas Edpang dan Mas Reza yang menjadi instruktur senam kita hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat dan mudah-mudahan gerakan-gerakan sederhana tadi bisa kita praktekkan juga di hari-hari lain untuk exercise kita juga. Dan ya, salam buat rekan-rekan semua yang sedang di rumah bersama keluarga maupun yang di kantor. Mudah-mudahan kegiatannya lancar semua, yang di Jabodetabek maupun yang di Makassar, di Lombok, di Ambon, di berbagai daerah lainnya. Seluruh proyek Relife mudah-mudahan tetap lancar aktivitasnya meskipun ada PSBB dan sebagainya. Ya, kita sesuaikan aktivitasnya. Mudah-mudahan lancar jaya semua. Terima kasih. Kita ketemu insya Allah di kesempatan berikutnya, Senin minggu depan. Dan tetap ikuti seluruh kegiatan Ramadan Relife. Dan, oh ya, satu pengumuman juga, nanti di tanggal 8 ya, di hari Jumat, ada sesi salah satu kegiatan dari rangkaian Ramadan Relife. Ada nanti kegiatan talk show, ya nanti insya Allah akan menghadirkan pembicara lewat Zoom juga. Jadi ada Bu Ustazah Muflisah dari RGDI, dari Maros ya, bersama nanti pematerinya ada juga Pak Yusuf dari Lombok, dari Suarga. Nanti akan dipandu oleh Mbak Naimah dari sini. Oke, kita ketemu lagi insya Allah di kesempatan berikutnya. Selamat mengikuti berbagai kegiatan Ramadan Relife lainnya. Tetap semangat juga dalam beraktivitasnya. Terima kasih. Kita tutup dengan baca hamdalah. Salam alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.